selamat datang di channel Eli Manenggolan. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Guys, aku mau cerita ini kisahnya di Morenci, Michigan. Jadi ada 3 bersaudara, namanya Andrew, Alexander, dan Tanner. Mereka ini adalah putra dari sepasang suami istri bernama Tonya dan John. Mereka ini sudah pernah nikah sebelumnya, jadi ini nikah kedua, dan mereka juga udah punya anak sebelumnya, tapi anak mereka itu tinggal bersama pasangan mereka yang sebelumnya itu gitu. Nah, jadi lahirlah anak mereka itu dari hubungan mereka di tahun 2000. Yang lahir itu si Andrew di tahun 2001, si Alexander tahun 2003, dan si Tanner di tahun 2005. Nah, setelah mereka lahir, ternyata hubungan mereka itu ya mungkin kayak jalan di tempat lah. Karena apa? Si John ini yang tadinya adalah seorang orang yang kerja di bagian army atau bagian tentara, dia terpaksa harus keluar gitu dari kerjanya karena dia lebih memilih untuk tinggal bareng sama istrinya. Nah, dia pun akhirnya jadi supir truk ya, dan si istrinya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Nah, di tahun 2010 bulan September, suaminya ini gimana ya, dia tuh merasa merasa hampa kali hidupnya, merasa kayak waduh bosan kayak gini-gini terus. Nah, dia kan punya keluarga di Florida, dia punya keluarga di situ, dia punya kakak di situ, jadi dia pengen agar mereka pindah ke sana. Dia ngajak istrinya pindah yuk katanya, karena dia juga merasa nggak ada gunanya mereka tinggal di situ karena si John ini udah dipecat dari kerjanya, dan dia suka mabuk, suka merokok, dan suka main game. Jadi dia mungkin udah buntu otaknya, dia pengen agar pindah aja gitu ke tempat keluarganya. Setelah ditaruh rencana kayak gitu, akhirnya si istrinya ini bilang kayak gini, enggak, aku nggak mau, aku lebih memilih kita tinggal di sini gitu kan. Nah, kecewa dong ya. Terus si istrinya ini juga rencana mau cerain suaminya. Dia berencana September 2010 itu ya udah kayaknya udahlah, cerailah, udah hubungannya juga udah renggang gitu kan, mungkin karena dari hasil penghasilan atau mau gimana, udah nggak cocok lagi. Akhirnya setelah memutuskan untuk cerai di bulan November 2010 itu, di tanggal 25 itu tepatnya di hari perayaan terima kasih, Thanksgiving. Jadi hari perayaan orang mengucapkan terima kasih gitulah, yang biasanya dimasak hewan ya, ayam Turki gitu, nggak tahu, ayam kalkun. Nah, saat itu karena mau cerai, si istrinya ini mikir, kan suaminya ini berkunjung mau menjemput anaknya untuk merayakan hari itu kan, hari perayaan itu. Nah, istrinya ini mikir, oke lah, kami mau cerai. Terus pengacaranya kan sudah ada. Sebenarnya si suaminya ini sempat kecewa karena pengacaranya itu dia sempat telepon pengacaranya, dia bilang oke ya, kita lanjutkan ya untuk kasus ini supaya hak asuh untuk anaknya di kasus persidangan nanti, sidang cerai itu dikasih ke si John. Tapi ternyata pengacaranya ini putar haluan. Pengacaranya bilang, maaf ya, kayaknya aku nggak jadi sama kamu, aku jadinya sama istri kamu. Jadi dia jadinya membela istrinya. Terus suaminya ini ya bingung kan, karena mungkin dia merasa apa mungkin tawaran uangnya lebih banyak atau gimana, kenapa jadi nggak berpihak sama saya. Dia pun akhirnya kecewa, dan dia ngajak minta supaya anaknya itu dikasih sama dia untuk merayakan Thanksgiving bareng gitu, perayaan terima kasih itu. Nah, karena si Tonya istrinya merasa ya udahlah, kasih aja lah biar dapat simpati dan dapat nanti sidangnya lancar, karena dia dapat predikat baik gitu kan, ibu yang baik yang mau ngasih sama suaminya untuk ya gak ngambil hak gitulah ya. Jadi dia merasa oke lah, ini ajang lah ini untuk nanti aku di sidang cerai aku dapat hak asuh lebih lancar gitu. Nah, ternyata itu adalah ide yang tidak baik guys. Nah, dia kasih itu anaknya sama suaminya, dia pikir ya siapa sih yang mau ngejahatin anaknya gitu kan, atau nggak ada pikiran yang aneh-aneh gitu. Nah, ternyata pada saat dikunjungi, istrinya ini kan balik ke si John, dia bilang, mana anak saya gitu kan. Terus John bilang, oh ya, anak kamu udah aku titipin tuh sama orang katanya.
siapa katanya gitu kan. Aku kan tadi pergi ke tempat perdagangan truk gitu, jadi komunitas di tempat truk. Terus aku lihat empat orang ini bernama si Joanne, bernama Virgil, dan juga bernama Sue dan Elijah. 4 orang ini aku lihat komunitasnya kayak komunitas rohaniawan gitu, rohaniawan gitu, kayak komunitas orang-orang baik, orang-orang yang suci. Namanya aja kayak sanctuary grup gitulah, sanctuary underground organisasi gitu. Nah karena dia percaya, dia akhirnya titipin ke situ. Terus istrinya ini kan marah, kamu kenapa kayak sama orang yang gak kamu kenal, katanya gitu kan. Itu aku kenal dari online, kata dia gitu. Terus istrinya ini kan udah kesal tuh, berusaha mencari tahu di mana anak-anaknya. Ternyata si John ini bilang karena itu rumah mereka kan cuma nggak jauh, cuma 4 blok gitu dari rumah si John ke rumah si Tonya, istrinya, yang cuma 4 blok. Si John bilang dia sempat masakin makanan kesukaan dari si anak-anaknya dan juga ngasih minum kok gitulah. Nah karena dia merasa dia merasa sudah baik gitu, dia juga sempat katanya pada saat itu menghubungi istrinya untuk ngajak balikan, kita balikan aja ya, nggak usah cerai gitu kan. Terus si istrinya ini jawab nggak tahu, katanya gitu, kayak nggak mau gitu. Nah di jam 3 September, di jam 3 sore itu, di tanggal 25 itu, di hari Thanksgiving, istrinya minta kan anaknya supaya dibalikin, tapi ternyata si John bilang anak itu udah dikasih sama yang bernama Joanne Taylor. Nah setelah itu di keesokan harinya ternyata ada kabar kalau dia tuh masuk ke rumah sakit. Dibilang kalau si John ini ternyata ada percobaan mau bunuh diri dengan gantung diri. Jadi kakinya itu kayak patah gitu, dan akhirnya ditelepon lah polisi. Terus si John ini juga bersikeras bilang kalau yang ngambil dia anaknya itu dikasih ke Joanne, organisasi dari si Joanne gitu. Terus dicarilah pencarian kan, bernama Joanne Taylor yang usianya 39 tahun, tapi mereka melihat nggak ada gitu. Nah terus mereka cari tahu kan kenapa dia ini mencoba bunuh diri. Akhirnya mama si Tonya itu pun kayak orang yang depresi, kenapa begitu diminta anak malah mau bunuh diri, berarti ini sudah nggak benar gitu. Kenapa coba anaknya diminta tapi dia malah memilih untuk mengakhiri nyawanya, berarti kan ada yang nggak beres nih, jangan-jangan dia melakukan kesalahan yang fatal gitu. Terus ditemukan juga di rumahnya si John itu ditemukan ada matras, kasur, dan juga pisau, dan itu semuanya dalam kondisi berantakan gitu. Dan dilihat juga dari postingan di Facebooknya si John, dia bilang semoga Tuhan dan istriku Tonya mengampuni aku gitu. Itu sih nggak tahu artinya apa. Dan juga dilihat di Google pencarian dia itu ada kayak pencarian racun tikus dan mencekek gitu, cara mengcekek gitu kan. Terus ditanya polisi kenapa dia buat pencarian kayak gitu, dia bilang karena anak-anaknya saat itu pengen belajar karate, jadi dia cari tahu cara membuat itu mencekek gitu kan, karate. Jadi hanya ingin mengajarkan karena anaknya punya rasa ingin tahu gitu. Terus tapi kan itu kan hari Thanksgiving ya, apa yang mau dicekek, nggak mungkin kan. Tapi mungkin mencekek kalkun kali ya, burung kalkun gitu, nggak tahu juga. Nah setelah itu akhirnya kan dicari lah di jalan, dicari di sekitar jalan, ada juga dibantu orang 500 orang dicari di Holiday City, karena dicek kan, dilacak HP-nya itu terakhir di sungai atau perairan Holiday City. Jadi mereka mencari di situ, ada 500 relawan gitu yang mencari juga. Mereka di situ ternyata di situ tuh lokasi HP dia itu selama 76 menit. Jadi karena curiga ya dibantu lah, tapi nggak ketemu apa-apa gitu kan. Nah akhirnya kasus yang tadinya itu dibuat adalah orang yang hilang, sekarang malah jadi kasus pembunuhan, karena itu sudah dicurigai bukan kasus anak yang hilang lagi. Terus ada juga orang yang sempat bilang juga kalau misalnya mereka menemukan anak itu di belakang penginapan gitu kan, tapi ternyata itu adalah
hoax, berita palsu gitu. Awal Desember, seminggu setelah mereka hilang, si ini ayahnya ini kayak mencoba untuk bunuh diri itu. Terus mereka bingung kenapa kakinya itu sampai kayak gitu, jatuh. Katanya jatuh dari pegangan tangga yang dia pengen bunuh diri, tapi gagal, jadi kayak jatuh gitu. Akhirnya kakinya patah. Terus polisi mencurigai jangan-jangan ini bukan hal yang seperti itu. Jadi kan di jam pagi, di jam 4.29 sampai jam 5, dia itu dilacak HP-nya itu ada di lokasi sungai itu, dan di jam 6.46 dia itu sudah balik lagi ke rumahnya di Morenci. Terus dia bilang, si John bilang, iya pada saat itu saya ngasih anak saya, dan memang dibawa, mereka itu membawa anak saya di van, di mobil saya, dan HP saya tinggal waktu itu di mobil itu, dan mereka balik juga dan mereka bawa lagi anak saya, gitu ceritanya dari si John. Jadi dia buat alasannya seperti itu, dan kemudian jadi dia tetap dia tetap berfokus dengan ceritanya itu. Dia bilang kalau anaknya itu dikasih ke orang itu gitu loh, ke orang yang dia baru kenal di online. Terus dicari tahu lah kan kenapa tumitnya itu sampai patah gitu kan. Mereka bilang kayaknya itu bukan hasil dari dia mencoba untuk bunuh diri deh. Itu kayaknya hasil waktu itu dia kan di hutan itu lokasinya, yang pada saat dia dilacak HP-nya itu kan di daerah perairan hutan. Bisa jadi mungkin dia jatuh di situ atau kepleset karena jalannya itu suram gitu. Jadi kayak jalannya itu kesenggol apa. Nah, dicurigai dari situ kejadian awal mulanya kenapa kakinya bisa kayak gitu. Dia pun dikasih hukuman 10-15 tahun penjara. Nah, 3 tahun kemudian dia statement gitu kan keluar, dia bilang kayak bahwa itu adalah tindakan dari balas dendam, karena dulunya dia itu kan dengan istri sebelumnya dia kehilangan hak asuh untuk putrinya. Terus dia kayak merasa balas dendam, dan ya udah dengan cara seperti itu mendingan aku singkirin aja deh, atau mungkin dia bilang ya udah dengan cara aku melihat organisasi itu, orang-orang yang berkumpulan itu, ya aku kasih aja anakku sama mereka, katanya gitu. Bisa aja sih mereka itu menculik anakku dan mereka bukan orang baik, tapi aku percaya aja mereka itu orang baik, dan aku mengasih anakku di tangan yang tepat. Karena untuk mamanya aku nggak percaya, karena anakku pernah bilang kalau mamanya itu pelecehan seksual gitu anak-anaknya, jadi buat kayak kekerasan juga. Jadi karena ditanya siapa sih organisasi itu, nggak ada nih yang muncul, kami nggak tahu siapa yang maksud kamu, organisasi yang kamu titipin anak kamu. Terus dia bilang ada itu organisasinya, dan mungkin pada saat itu dia lihat TV atau gimana, pada saat dia diinterogasi itu atau dia dengar acara, dia akhirnya teringat, oh ya di TV, misalnya dia lihat di TV kan ada acara Moist TV gitu kan, TV show. Dia bilang, oh saya menyerahkan anak saya ke itu tuh, ke orang itu, kata dia gitu. Nah, sampai ditanya tuh, sampai polisi harus investigasi, harus nanya langsung sama orang yang membawa acara TV itu. Nah, setelah ditanya, orang itu nggak kenal apa-apa, nggak tahu apa-apa maksudnya, itu hanya katanya itu nggak ada, itu kembalikan dari fakta, nggak ada benar dia itu melakukan itu, apalagi seorang pembawa acara di TV gitu. Nah, jadi ngadi-ngadi ya dia itu. Lalu ditanya juga ke keluarga mereka, ibunya juga percaya kalau mereka itu, kalau anaknya itu ya kayak gitu, anaknya memang anaknya menyelamatkan cucu mereka dari istrinya. Tapi ditanya lagi ke ayahnya gimana menurut dia, terus ayahnya tuh bilang, iya sebenarnya saya percaya dengan yang disebutkan anak saya itu, karena pernah satu kejadian ada orang yang menyuruh saya ngomong sama saya, dia bilang, kamu jangan berputar, kamu jangan melihat aku, kata dia gitu, kamu tetap di posisimu, kamu diri, dia bilang gitu. Oke, cucu-cucumu dalam keadaan aman, katanya, dan mereka ada di tangan kami dalam keadaan selamat gitu, aman-aman aja. Nah, di tahun 2017 bulan Desember ada mayat ditemukan di dalam sebuah kotak di satu gudang gitu kan, satu gudang kecil. Nah, setelah dibuka, dicurigai itu katanya mayat dari semua itu yang anak-anak itu, tapi ternyata itu adalah itu ditemukan oleh orang yang tukang bersih-bersih. Tapi ternyata kalau dilihat dari usia mayat itu adalah usia mayat yang 99 tahun umurnya, bukan yang masih muda. Terus di tahun 2019 di bulan Mei ada orang saksi mata yang bilang kalau pada saat tahun 2010 itu dia melihat seorang pria dengan kendaraannya di pond itu kayak danau gitu, kayak perairan
pon di Ohio itu. Jadi dia melihat itu dan sampai sekarang masih dipertanyakan apakah mereka itu masih hidup dan masih dalam keadaan bahagia gitu kan dan selamat, itu masih dipertanyakan, atau memang mereka itu adalah kondisinya anaknya diculik. Dan pada tanggal 27 Juli 2020 ini, tahun lalu, itu katanya sudah dilakukan sidang dia untuk pembebasan gitu, tapi ditolak guys. Jadi dia tuh katanya mungkin paling lama 29 November 2020 dia akan bebas, tapi ternyata pada saat sidang juga dia masih belum bisa bebas. Dan di tahun kemarin itu usia dia menginjak 48 tahun. Katanya mungkin akan dikasih lagi bisa sidang lagi di tahun 2022. Maksimalnya itu sampai tahun 2025 sih guys. Jadi kemungkinan dia bebas itu di tahun 2005 maksimalnya. Tapi mungkin nggak tahu ada penurunan masa tahanan gitu. Oke. Nah, berikut ada juga berita di tanggal 29 November 2020 yang itu adalah tahun lalu. Itu katanya kalau misalnya mereka masih hidup, kira-kira wajah mereka seperti ini. Menurut kalian gimana guys dari cerita ini? Apakah kalian percaya kalau misalnya si Skelton Brothers itu, yang 3 pria ini masih hidup, atau memang ini adalah permainan yang permainan kriminal dari seorang ayahnya? Tolong komentar di bawah ya guys, aku nggak sabar menunggu komentar kalian. Terima kasih sudah nonton video ini, aku sangat menghargai waktu yang kalian sisihkan untuk nonton. Dan stay positif, tetap jaga kesehatan, jaga diri kalian baik-baik ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, thank you.